Anak pendek itu bukan cuma masalah tinggi badan, tapi bisa mempengaruhi otak, prestasi sekolah, dan masa depan ekonomi mereka. Indonesia masih menghadapi angka stunting yang tinggi. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Yuk, kita pahami apa yang harus dilakukan orang tua sejak dini. Jeti, apa sih sebenarnya stunting itu? Stunting adalah kondisi tinggi badan anak yang terlalu rendah untuk usianya. Ini terjadi akibat kekurangan gizi dalam waktu yang sangat lama. Masalahnya bukan cuma soal fisik atau penampilan saja, tapi juga menghambat hal-hal krusial lainnya, seperti perkembangan otak, yang pada akhirnya berpengaruh pada kecerdasan dan kemampuan belajar anak di sekolah. Imunitas tubuh mereka juga jadi lebih lemah, jadi lebih gampang sakit, dan dampaknya bisa terasa sampai dewasa, yaitu produktivitas mereka di masa depan. Nah, pembeda yang paling penting adalah stunting ini terjadi sebelum anak berusia 2 tahun. Bahkan prosesnya sudah dimulai sejak si kecil masih di dalam kandungan. Inilah yang membuat pencegahan jadi sangat-sangat krusial. Lalu, kapan waktu terbaik untuk melakukan pencegahan? Kuncinya ada pada periode emas yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini mencakup 270 hari saat ibu hamil dan 730 hari sejak anak lahir sampai usianya 2 tahun. Kenapa periode ini begitu penting? Karena di masa inilah otak dan tubuh anak tumbuh paling pesat. Apapun yang terjadi di periode ini akan memberikan dampak jangka panjang. Sekarang, kita bahas faktor penyebab utamanya. Kenapa sih anak bisa kena stunting? Biasanya ini bukan karena satu faktor tunggal, tapi kombinasi dari beberapa hal. Pertama, kekurangan asupan gizi yang kronis. Kedua, praktik pemberian ASI yang tidak eksklusif atau pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat, baik dari segi waktu maupun kualitas gizinya. Ketiga, anak sering sakit karena lingkungan yang tidak sehat. Misalnya sering diare atau infeksi pernapasan. Dan yang terakhir, kondisi ibu sendiri. Kalau ibu kurang nutrisi saat hamil, risikonya akan menurun ke janin. Untungnya, ada banyak cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah stunting, dan semuanya bisa dimulai dari rumah. Pertama, saat hamil, pastikan nutrisi ibu tercukupi. Makanlah makanan yang beragam, perbanyak protein hewani, dan jangan lupa minum tablet tambah darah sesuai anjuran dokter atau bidan. Kedua, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Ingat ya, tanpa tambahan air, teh, madu, atau makanan lain sebelum waktunya. Ketiga, setelah usia 6 bulan, berikan makanan pendamping ASI atau MPAS yang bergizi. Pastikan ada protein hewani setiap hari. Bisa dari telur, ikan, ayam, atau daging. Tentu saja, karbohidrat, sayur, buah, dan lemak sehat tetap harus seimbang. Kunci utamanya bukan makan banyak, tapi makan yang bergizi. Keempat, pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Rajinlah bawa si kecil ke posyandu atau fasilitas kesehatan untuk cek tinggi dan berat badannya. Dengan begitu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah. Kelima, cegah infeksi dengan memberikan imunisasi lengkap, membiasakan rajin cuci tangan pakai sabun, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Dan yang terakhir, pastikan akses terhadap air minum bersih dan sanitasi yang baik. Diare yang berulang bisa membuat nutrisi dari makanan tidak terserap oleh tubuh si kecil. Seringkali kita dengar mitos kalau makanan bergizi itu pasti mahal. Padahal, tidak selalu begitu. Ikan kembung, telur, hati ayam, dan tempe adalah contoh sumber protein yang terjangkau dan sangat bagus untuk mencegah stunting. Yang terpenting adalah variasi, porsi, dan kualitasnya. Ingat, stunting bukan takdir. Dengan dukungan penuh dari orang tua dan keluarga, setiap anak Indonesia bisa tumbuh tinggi, cerdas, dan berprestasi. Yuk, like dan share video ini ke lebih banyak orang tua agar informasinya makin tersebar luas.